Bang Edis, kali Yesus tetap Yesus ya. Amin. Yesus satu-satunya jalan Bang ya. Amin. Pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan video spesial dari Pendeta Mel Atok ketika tiba di Amerika. Dan pendeta ini memperlihatkan atau pamer ketika dijemput oleh Edis TV. Pernah beberapa waktu yang lalu Pendeta Mel Atok ini memberikan dukungan kepada Edis TV dan sudah kita reaktion. Nah, bagaimanakah keseruan pertemuan antara Pendeta Mel Atok dengan Edis TV? Mari kita simak videonya. Shalom, saudara berkati oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan masih ada di Paman Sam, ya kan, di Amerika Serikat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya bersyukur bermitra dengan beberapa gereja di Amerika Serikat, saudara-saudara. Dan biasanya khusus di California itu jarak gerejanya itu jauh, saudara-saudara. Jadi biasanya orang-orang percaya yang ada di Amerika. Dan khusus hari ini ada 4 jadwal dari gereja pertama, gereja kedua, dan sekarang melanjutkan pelayanan ke gereja ketiga dan gereja keempat. Namun ada satu pengalaman rohani yang luar biasa untuk pelayanan saat ini, saat saya bikin video ini. Saya kali ini ditolong oleh seorang saudara yang bagi saya ini saudara seiman saya, keluarga saya di dalam Kristus. Siapakah dia? Ini dia. Saudara kenal orang ini? Iya, saya sama Bang Edis. Ya, jadi Bang Edis ada dalam ibadah tadi di salah satu gereja. Dan saya sangat bersuka cita. Saya pernah mengomentari beliau di media sosial saya. Tanpa disengaja Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Dan akhirnya Tuhan izinkan saya ketemu abangku ini. Dan abangku ini ya mau memberi waktu, memberi dirinya, menolong saya mengantar ya. Walaupun sebenarnya ada yang mau mengantar, tapi karena Bang Edis bersedia mengantar saya, maka saya sangat bersuka cita, bersemangat untuk pelayanan saya di Amerika Serikat. Dan ketemu saudara saya, saudara Edis. Kelihatannya sangat bersuka cita sekali ketika Pendeta Mel Atok bertemu dengan Edis TV. Dan di dalam pelayanannya di Amerika, Pendeta Mel Atok mengatakan bahwa jadwalnya sangat padat. Pada hari itu saja ada 4 jadwal pelayanan di 4 gereja yang berbeda. Dan ketika akan berangkat pelayanan ke gereja yang ketiga dan keempat, PDT Mel Atok dijemput oleh Edis TV. Nah, ternyata tujuan dari Pendeta Mel Atok datang ke Amerika itu adalah untuk penginjilan ataupun pelayanan. Tetapi satu yang dilupakan oleh Pendeta Mel Atok dan juga Edis TV, dari sekian banyaknya berita viral di media sosial, banyak sekali gereja-gereja dijual di Amerika. Nah, saya titip pesan kepada Pendeta Mel Atok dan juga Edis TV agar jangan lupa survei terhadap gereja-gereja yang akan dijual tersebut. Dan siapa tahu setelah Pendeta Mel Atok dan Edis TV sudah mendapatkan banyak perpuluhan ataupun donasi, mereka tergerak hatinya untuk membeli gereja-gereja di Amerika yang akan dijual karena sepi jemaat tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena kalau pihak Kristen sendiri diam, maka nanti gereja-gereja sepi jemaat yang akan dijual di Amerika tersebut sudah pasti dibeli oleh pihak Muslim dan lalu berubahlah gereja itu menjadi masjid. Nah, kalau sudah gitu jadi berabehan. Abang, sambil jalan-jalan kita mau sedikit santai bersaksi pengalaman abang sebagai pengikut Kristus lah. Bagaimana nih bang? Kok semangat sekali memberitakan Tuhan Yesus bang? Ya, sebagai seorang Kristen sudah panggilannya seperti itu Pak Mel. Siap. Ya, jadi sesuai dengan amanat agung memberitakan kerajaan Tuhan sehingga bangsa-bangsa bertobat dan memberi dirinya dibaptis, Pak Mel. Wow. Jadi saudara bisa mendengar langsung ya. Ini bukan karang-karang, ini memang pengalaman istimewa. Dan ya saya
prinsip saya tetap sama ya. Lagi-lagi kita disuguhkan kedustaan Edis TV ketika ditanya oleh pendeta Mel Atop. Bagaimana menjadi pengikut Kristus, katanya dengan sukacita Edis TV memberitakan Injil, tetapi itu bohong, itu dusta. Kenyataan yang ada Edis TV ketika dia kabur ke Amerika dan sekarang hidupnya sudah mewah, kayaknya punya mobil dari hasil donasi ketika dia menghujat agama lain. Dan di Amerika Edis TV setiap hari yang dilakukannya ketika live streaming di media sosial Edis TV ini tidak pernah memberitakan Injil. Tapi yang dilakukan oleh Edis TV ini adalah menghina, menistakan, menghujat, membahas agama Islam, memelintir ayat-ayat Al-Quran dan hadits. Dan ketika live streaming menghujat agama Islam, Edis TV ini hanya berani menaikkan Muslim yang awam saja. Edis TV ini ketakutan ketika Muslim yang pintar akan naik. Sudah otomatis tidak dinaikkan dan akan tendang dari live-nya. Jadi kebohongan Edis TV, dia ngaku di Amerika memberitakan Injil. Padahal realita yang sebenarnya Edis TV ini menghujat agama lain agar donasi tetap mengalir. Ingat, Edis TV berdusta, karena memang Edis TV ini sedang mengamalkan ajaran di dalam agamanya, boleh berdusta dalam segala hal, ayatnya tertulis di dalam Roma 3 nomor 7. Jadi Bang Edis, kali Yesus tetap Yesus ya. Amin. Yesus satu-satunya jalan Bang ya. Amin. Oke, kita lanjut pelayanan dulu ya. Nantilah kalau ada kesempatan, ada video-video lain seputaran kesaksian beliau, bagaimana menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan tetap memberitakan Yesus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat kecuali Yesus Kristus Tuhan. God bless you all. Saya jadi kasihan kepada pendeta Mel Atop ini. Secara tidak langsung pendeta Mel Atop ini juga ditipu oleh Edis TV. Dengan sangat semangatnya Edis TV dikatakan oleh pendeta Mel Atop sekali Yesus tetap Yesus, kata pendeta Mel Atop, dan hal itu diaminkan oleh Edis TV. Padahal ketika kita tengok video dari Edis TV sekitar 4 tahun yang lalu ketika Edis TV ini masih kere dan belum mendapatkan donasi atau kemewahan seperti yang dia dapatkan sekarang ini. Edis TV ini mempunyai statement yang sangat mengejutkan umat Kristen. Edis TV ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tidak percaya? Mari kita simak video yang berikut ini. Pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Nah teman-teman, itulah statement dari Edis TV yang membuat banyak umat Kristen tidak percaya kalau statement itu memang betul-betul dikatakan oleh Edis TV. Edis TV mengatakan Yesus bukan Tuhan karena memang di dalam Bible tidak menyatakan demikian. Nah kita tengok ayat-ayat Bible, benarkah Yesus mengaku Tuhan? Ternyata tidak juga, tetapi bertaburan ayat-ayat di dalam Bible Yesus mengaku hanyalah utusan Tuhan. Yesus mengaku utusan Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Matius 10 nomor 40. Ayat ini bermakna bahwa barang siapa yang menghormati Yesus, sama saja dia telah menghormati Tuhan yang mengutusnya. Atau barang siapa yang mengikuti ajaran Yesus, sama saja dia telah mengikuti ajaran yang telah mengutusnya, yaitu Tuhan. Atau barang siapa yang mempermuliakan Yesus, berarti sama saja dia telah mempermuliakan yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi hanya seorang utusan Tuhan. Setiap yang diutus oleh Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Nah, jangankan jemaat gereja atau umat Kristen awam. Sekelas pendeta Mel Atop saja ditipu oleh Edis TV. Jelas di sini Edis TV adalah pendusta dan penipu karena dia mengamalkan ajaran di dalam agamanya, yaitu boleh berdusta dalam segala hal seperti yang tertulis di dalam Roma 3 nomor 7.